Biarlah firman itu menjadi kekuatan atas kehidupan kita. Firman itu mampu melewati badai atas kehidupan kita. Kita percaya, jikalau hidup kita percaya, hidup kita dekat dengan Tuhan, apapun permasalahan kita, Tuhan akan campur tangan atas kehidupan kita. Kita pujikan dengan pujian kuasa melewati badai. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat
Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami, memasuki bulan kedua tahun 2026. Kami terus menurunkan diri dan terus belajar percaya Engkau sumber kekuatan, sumber kemenangan dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap perjuangan kami, sampai kepada garis akhir di mana Tuhan menyediakan kemuliaan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pengorbanan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu oleh kuasa pengurapan Roh-Mu, menguasai kami, memberikan pengertian, memberikan pemahaman terhadap pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan. Bersyukur atas anugerahnya hingga pagi ini kita masih mendapat kesempatan dari Tuhan bersama-sama memuliakan Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca kitab Wahyu pasal pertama. Perlu kita bersyukur, perlu kita terus belajar percaya dan menundukkan diri pada otoritas Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung yang melayani hidup kita, yang membangun hidup kita pada akhir zaman. Masing-masing pribadi dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapan Tuhan. Wahyu pasal pertama, kita akan bicara, saya akan sampaikan terkait apa itu kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan kerjakan untuk gereja Tuhan pada akhir zaman. Mulai ayat yang keempat, kitab Wahyu pasal pertama, kita baca mulai ayat 4. Salam kepada ketujuh jemaat. Ayat yang keempat, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kasih karunia dan damai sejahtera ini dari Dia, dikatakan demikian. Dia huruf besar dari Tuhan. Dia itu ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi iman kita bahwa pada akhir zaman Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kedatangannya yang pertama membawa misi berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Kedatangannya yang kedua perlu kita pahami bahwa makna kasih karunia yang kedua untuk para pelaksana pembangunan tubuh Kristus, untuk gereja organisme tubuh Kristus pada akhir zaman adalah memberikan kemuliaan. Kasih karunia untuk tim pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus adalah sebuah mandat atau tanggung jawab, otoritas, amanat agung yang Tuhan percayakan kepada tim pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus.
Jadi Dia yang ada, Dia yang sudah ada, dan yang akan datang. Dikatakan, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. salam ini dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang sudah hadir, sudah datang. Dia saksi yang setia. Dia merasakan proses salib itu, dia merasakan penderitaan itu, dia merasakan sebagai manusia untuk memberi contoh, memberi teladan, memberi petunjuk bagaimana manusia darah daging bisa setia, bagaimana manusia darah daging bisa taat, bisa tunduk takluk pada aturan kerajaan surga. Menyelesaikan tugasnya, maka dia mati di kayu salib. Tetapi maut dalam waktu yang sangat singkat 3 hari, alam maut, alam kubur itu tidak mampu menahannya. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi sejak zaman dulu pertama kali manusia mati, sampai sekarang yang sudah bangkit dari kematian hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang lain belum. Yang lain itu dibangkitkan, mendapat kasih karunia ketika dia datang yang kedua kali nanti. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan terlebih dahulu. Setelah yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, maka yang hidup, umat Tuhan, gereja Tuhan yang hidup sampai Tuhan datang itu baru diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Urut-urutannya begitu. Jadi kalau ditanya, apakah ada manusia yang sudah bangkit dari kubur, dari kematiannya? Belum. Yang pertama kali bangkit hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang lain masih dalam proses penantian. Jadi jelas. Terus ayat selanjutnya, Ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oleh kuasa darahnya, Dia melepaskan kita dari dosa. Tidak cukup kita dilepaskan dari dosa, tidak cukup kita dibebaskan dari perbudakan maut, tidak cukup kita ditahirkan. Lebih dari itu, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, maka dipercaya tugas. Manusia yang berdosa, yang sudah mendapat kasih karunia, dosanya dibersihkan. Manusia itu dibebaskan dari perbudakan dosa, dan akhirnya manusia pilihan Tuhan itu, manusia yang dibebaskan dari dosa itu, dipercaya oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi imam-imam bagi Allah. Dikatakan membuat kita, Ia telah membuat kita, oleh darahnya membuat kita menjadi suatu kerajaan. Bukan personal, tetapi kita bekerja sebagai imam-imam yang rajani, berada dalam komunitas kerajaan Allah. Kasih karunia itu luar biasa.
kasih karunia itu sempurna, menata hidup kita dari tahapan kepada tahapan untuk mencapai kesempurnaan. Itu cara Tuhan itu begitu teliti, cara Tuhan itu begitu tertib, cara Tuhan itu sempurna, aturan Tuhan itu sempurna. Jadi setelah dibebaskan dari dosa oleh karena darahnya, maka dia membentuk, dia membuat sistem kerajaan iman bagi Allah. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ya, Aku adalah Alfa dan Omega, Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 7 dikatakan di situ, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Ada teolog aliran tertentu yang menafsirkan ayat 7 ini bahwa Tuhan sudah datang dan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Silakan, mereka menurut pandangan para akademisi, silakan, itu pandangan manusia. Tapi ayat-ayat pendukung sangat banyak sekali bahwa dalam konteks ini Rasul Yohanes ditunjukkan tentang skenario kedatangan Tuhan yang kedua kali kelak. Bukan ketika itu Tuhan datang dan membangkitkan orang-orang mati. Di kalangan teolog diskusi panjang ini sampai sekarang masih ada. Dari satu sisi percaya Tuhan belum membangkitkan orang-orang mati. Satu sisi mereka ada yang percaya, komunitas tertentu mengatakan Tuhan Yesus sudah datang dan sudah membangkitkan orang mati. Itu pandangan-pandangan teolog-teolog kontemporer yang istilahnya mereka punya akal untuk memainkan akalnya. Ya silakan, itu kebebasan manusia. Tetapi mari kita belajar berfokus kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu karya atau suatu skenario yang membuat atau yang memiliki kasih karunia. Ini satu oknum, satu pribadi yang punya otoritas penuh. Kasih karunia atau anugerah ini hanya dikerjakan oleh satu oknum yang kuat, yang punya otoritas, yang punya kekuatan, yang punya fasilitas, yang punya sarana prasarana secara penuh. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi bicara kasih karunia ini hanya bisa dikerjakan oleh Sang Alfa dan Omega. Kasih karunia Allah itu hanya bisa dikerjakan oleh yang awal dan yang akhir. Yang dimana dia itu adalah Sang Firman itu sendiri, Sang Sabda itu sendiri. Dan kasih karunia waktu itu diberikan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, ada Pergamus, ada Laodikia. Yang ketujuh jemaat ini posisinya
Kira-kira 2 jam dari Pulau Patmos. Pulau Patmos itu masuk wilayah Yunani, selatan Turki. Lah, ketujuh jemaat, anak ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. 7 jemaat ini posisinya ada di Turki. Kalau sekarang ketujuh jemaat ini apakah sekarang masih ada? Apakah di Turki masih ada kekristenan? Ada. Tetapi kota Efesus sekarang tinggal puing-puing. Bangunan kota Efesus waktu itu masih ada, tetapi tentunya tidak seperti dulu. Kalau bahasa Indonesianya sekarang kota Efesus itu menjadi cagar budaya. Orang kalau Holy Land, kalau studi banding, belajar tentang arkeologi, tentang sejarah, kepurbakalaan. Nah, ini kota-kota ini dikunjungi, belajar tentang sejarah peradaban zaman. Apakah jemaat masih ada di Turki? Sekarang ada, banyak. Terutama yang menonjol itu Smyrna. Smyrna itu kalau sekarang itu terletak di kota Izmir, Turki modern sekarang. Jadi masih ada, kota-kota ini sekarang masih ada. Tetapi betul sebagaimana firman Tuhan katakan, kaki diannya Efesus akhirnya diambil. Karena apa? Karena Efesus jatuh dalam kasih mula-mula. Akhirnya di dunia modern Efesus tinggal menjadi cagar budaya. Tidak menjadi tempat ibadah lagi kota Efesus. Bukan menjadi pusat percontohan bagi gereja yang membara di dalam kasih Kristus. Tidak. Kota Efesus menjadi saksi, tembok yang pilar-pilar yang masih tegak di sana hanya menjadi saksi. Tembok batu-batu itu, pilar-pilar batu itu menjadi saksi. Dulu ada umat Allah yang setia di sini, tetapi akhirnya tidak setia lagi. Kalau batu-batu itu bisa berbicara, dulu penuh dengan gelegak kasih yang membara. Inilah kota Efesus. Dulu penuh kemuliaan Allah, dulu penuh hadirat Allah, tetapi sekarang menjadi kota mati. Kaki dianya dicabut oleh Tuhan. Karena Efesus bekerja, cari makan, tidak pernah memperhatikan hatinya, jiwanya, akalnya untuk diisi oleh pikiran Kristus. Yang masih tegak sekarang Smyrna. Apakah tantangannya tidak berat? Ini di wilayah Turki sekarang. Dalam kebijakan yang seperti itu. Bahkan di kota Istanbul masih ada gereja besar. Bahkan ada gereja yang sangat besar yang sekarang dijadikan masjid. Pernah dijadikan museum, dari museum dijadikan masjid. Apakah mungkin satu saat itu kembali lagi menjadi rumah Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kenapa Efesus jadi reruntuhan? Efesus jatuh. Kasih mula-mulanya padam. Ketika Rasul Yohanes berjuang mati-matian di Pulau Patmos,
secepatnya Rasul yang menulis surat itu dan dikirim kepada jemaat Efesus. Tetapi Efesus kurang memperhatikan suara penggembalaan. Jadi Pulau Patmos yang sekarang wilayah Yunani dengan 7 jemaat ini kira-kira jaraknya 100 kilo kalau diukur dengan kilo. Pulau Patmos kan pulau kecil itu, selatannya Turki. Jadi orang mau ke Pulau Patmos itu ya jauh, kalau dari darat 100 meter, 100 kilo itu kan jauh. Makanya Yohanes muridnya Tuhan dilempar ke situ, diasingkan di situ dengan tujuan supaya mati di situ. Tidak ada orang yang nolong, tidak ada suplai makanan, tidak ada kontak dengan pulau-pulau lain. Prosesnya tidak ringan. Tetapi di tengah-tengah proses penderitaan yang seperti itu, makanya saudara kalau melihat, menyaksikan seorang hamba Tuhan kok prosesnya kok seperti itu, bukan proses karena dosa, bukan menderita karena dosa, tetapi Tuhan izinkan, Tuhan tempa untuk dikosongkan supaya pikirannya, hatinya, jiwanya betul-betul berada dalam tangan Tuhan, berada dalam genggam tangan Tuhan. Ketika saudara waktu itu hidup pada zaman itu, andai kata menjadi jemaatnya Yohanes, apa yang bisa saudara kerjakan? Sementara Tuhan berkehendak mendidik untuk menerima pewahyuan, di balik penderitaan itu, di balik salib itu, ternyata pewahyuan akhir zaman diterimakan dalam dirinya. Makanya jangan kaget saudara, ketika mungkin suatu saat kok melihat seorang hamba Tuhan, melihat para gembala, para bintang yang digenggam tangan Tuhan, kok seakan-akan banyak tidak berdaya. Rata-rata hamba-hamba Tuhan, para nabi yang asli, yang murni, kondisinya begitu. Bukan limpah ruah dengan materi, berada dalam zona nyaman, tidak ada. Rata-rata hidup mereka trompet, salib setiap saat, ya berpikir. Sebab itu kita harus mengerti, kalau paham, jemaat yang kondisinya seperti Efesus kehilangan disiplin, kehilangan kesetiaan, ditegur oleh Tuhan. Coba balik kepada cinta mula-mula. Kalau tidak, kaki dia mau diambil sungguh sama Tuhan. Sekarang tinggal tunggu pilar-pilar peninggalan sejarah. Apa supaya saudara sebagai penatua mau meninggalkan pilar-pilar sejarah? Apa saudara hanya mau meninggalkan rumah-rumah kosong? Bahwa dulu ini orang setia, dulu ini orang yang membangga mengasihi Tuhan, orang mengasihi Tuhan dulu. Ini contoh Tuhan itu iya, tidak. Karena Efesus sudah bertobat, dicabut sungguh kan. Smyrna yang terkenal jemaat ini dipuji karena kesetiaannya di tengah-tengah penderitaan dan kemiskinan. Itu secara umum, tinjauan umum begitu. Tapi Smyrna yang takut menderita, Smyrna yang takut menghadapi tantangan, takut mikul salib, Smyrna mau berjuang. Sampai sekarang masih banyak komunitas Kristen di kota Smyrna. Jadi kita tidak bisa, kita ini pelayan-pelayan Tuhan tidak bisa menjustis orang ya. Kalau manusia sedang dikerjakan Tuhan, maka kita juga harus hati-hati. Siapa tahu suatu saat
Giliran sing dikecek-kecek Tuhan, ditendang, diinjak, dibanting, ditegakkan, bisa juga begitu kan? Tuhan itu punya cara untuk mendidik. Bersyukur kalau saudara mendapat kasih karunia, didatangi malaikat, didatangi firman Tuhan. Ketika firman itu mengerjakan pikiranmu, mengerjakan hatimu, mengerjakan jiwamu, menenangkan jiwamu, kita sadar, kita paham. Saudara terkasih, ketika roh kasih karunia itu menguasai kita, sehingga tidak perlu kita dibanting, tidak perlu kita diinjak, tidak perlu kita ditempeleng kalau Tuhan. Setelah remek baru sadar, tidak mestinya kan begitu. Oleh sebab itu, syukuri anugerah Tuhan. Jadi kasih karunia itu untuk ketujuh jemaat ini, yang masing-masing memang ada kelebihan, diakui oleh Tuhan. Tetapi sedikit pun kelemahan, tetap kelemahan. Kalau itu tidak dibuang, itu menjadi celah. Sedikit kelemahan, kalau ditegur gondrong, ditegur maskul, ditegur mukanya sudah berubah, muka perlawanan, muka menentang, muka tidak suka. Ini bahaya. Apalagi yang menyampaikan teguran itu seorang hamba Tuhan, orang tua yang bertanggung jawab membimbing saudara, atau itu mamamu sendiri, atau itu papamu sendiri, atau bahkan anakmu dipakai Tuhan negur saudara, atau cucumu dipakai Tuhan negur saudara. Yang sembahyang, yang sembahyang, malam-malam kok cucumu bangun langsung ada apa? Jangan dimarahi. Bisa terjadi seperti itu. Mereka masih polos. Orang ngerti dosa bocah cilik itu. Sesaat saling pukul mungkin karena kebablasan pas bermain. Kadang orang tuanya yang tidak enak, sesama orang tua nggak enak, malah sewot. Anak kecil tadi sudah rangkulan lagi, peluk-pelukan lagi. Mereka nggak ngerti dosa, masih polos pikirannya, masih polos hatinya. Jadi kasih karunia itu wujud nyata bahwa Tuhan itu memperhatikan kita manusia berdosa tanpa syarat. Kasih karunia itu hanya bisa dikerjakan Tuhan dari kerajaan surga untuk manusia yang berdosa. Kasih karunia itu hanya bisa dikerjakan oleh yang maha sempurna. Kasih karunia itu mengalirkan pengampunan. Kasih karunia itu membebaskan manusia dari dosa. Kasih karunia itu memulihkan. Kasih karunia itu membangkitkan. Kasih karunia itu menyembuhkan. Kasih karunia itu membawa hidup kita kuat, tegak di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah ketidakberdayaan. Lah, tinggal bagaimana kita meresponi tidak, nanggapi tidak, actionnya Tuhan itu diresponi tidak oleh manusia itu. Jadi ketujuh jemaat di Asia Kecil itu banyak cacat celahnya, tetapi Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan turun. Jadi manajemen kerajaan surga itu berbeda dengan manajemen manusia. Kalau manajemen kerajaan surga itu, kalau dia seorang pemimpin, maka dia harus turun.
memberi contoh sebagaimana Tuhan. Manusia tidak. Manusia merasa bijak, manusia merasa pintar, tapi merasa akademis, titel akademis dari S1, S2, S3 sudah diraih begitu. Banyak yang justru karena titel itu manusia itu sudah tidak bisa lagi ditemui, sulit untuk ditemui, sulit untuk turun, merasa sudah berhikmat, apalagi doktor tambah profesor begitu. Banyak yang merasa ilmunya banyak, turun merendahkan hati, akrab dengan masyarakat pada umumnya banyak juga. Tetapi ada juga manusia itu justru merasa punya ilmu, justru malah sombong, tidak mau turun. Keangkuhan manusia ini yang menjadi peluang kehancuran dirinya. Mestinya kalau merasa ilmunya semakin banyak, harus semakin menundukkan diri, bisa merangkul siapa saja. Sang terang itu ada di dalam dirinya, sang air kehidupan itu ada di dalam dirinya, roti kehidupan itu ada di dalam dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya, yang sudah mendapatkan anugerah kasih karunia. Contohnya gampang, siapa? Tuhan Yesus itu kalau dikasih gelar, gelarnya apa? Oh, dia maha sempurna, dia maha pencipta, dia maha kasih. Dari semua belum ada, dia yang mengadakan. Terus gelarnya apa? Dia yang punya segala-galanya, dia yang awal dan yang akhir, turun ke dunia demi manusia berdosa. Dan mulai dari kandang. Ini satu didikan bahwa manusia itu harus melewati tahapan demi tahapan untuk menghargai, untuk memanusiakan manusia. Maka kita harus belajar menundukkan diri sebagai imam-imam yang rajani. Yohanes pasal 3. Sekarang Injil Yohanes pasal 3. Kita pahami apa itu kasih karunia. Kalau ketujuh jemaat itu mendapatkan kasih karunia, maka gereja Tuhan pada akhir zaman berbahagialah kalau kita mendapatkan kasih karunia itu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 nanti sampai yang ke-21. Ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih karunia adalah karyanya Allah. Dia mengorbankan dengan skenario karena untuk menjangkau manusia yang sempurna itu tidak mungkin ketemu dengan yang hina. Darah daging tidak akan kuat berdekatan dengan kesempurnaan itu. Nah, untuk menyelamatkan manusia berdosa itu, maka kerajaan surga membuat skenario, maka dia juga harus hadir dalam satu kenyataan manusia darah daging. Di satu sisi manusia darah daging yang berdosa, yang menjadi sasaran
karyanya, satu sisi dia harus menjadi darah daging dalam kesucian, dalam kekudusan. Maka dia lahir oleh karena kuasa Roh Kudus. Ketika kuasa Roh Kudus menguasai Maria, maka Maria mengandung. Firman itu menjadi daging. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kasih karunia. Yang percaya beroleh hidup yang kekal. Mari 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, Ya. melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, dia datang sebagai manusia bukan untuk menghakimi, tetapi menggenapkan hukum Taurat sebagai korban yang sulung, sebagai korban laksana domba Paskah, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Jadi kehadirannya bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan manusia berdosa. Jadi dalam konteks kedatangannya sebagai manusia, dia berkorban. Dia adalah wujud kasih karunia itu sebagai anak yang lahir dari perawan suci Bunda Maria untuk menyelamatkan manusia berdosa. 18. Barang siapa percaya kepadanya, Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia telah percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. ya, yang percaya tidak dihukum. Jadi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Tetapi yang percaya tidak dihukum. Yang percaya diselamatkan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Nah, kehadirannya, dia sebagai anak, dia adalah sang terang itu sendiri dalam casing manusia, darah daging di dalam Yesus. Sang terang itu dibungkus dengan casing manusia, darah daging, yaitu Yesus Kristus. Terang itu datang ke dalam dunia. Dikatakan tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Terus? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, kalau manusia itu menyukai terang, maka dia tidak ada dalam kejahatan. Tetapi karena manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, maka perbuatan-perbuatan manusia itu jahat. Terus 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ya, tetapi barang siapa melakukan yang benar, Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. ya, dari sini kita akan lebih ngerti, lebih paham bahwa barang siapa berbuat jahat, tidak mentaati sesaat mendengar firman Tuhan, berarti orang itu membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Kalau orang jahat datang kepada terang, maka sang terang itu menyinarinya sehingga kejahatannya menjadi nampak. Oleh sebab itu imamat yang rajani
harus belajar untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dalam aktivitasnya. Supaya apa? Perbuatan-perbuatan yang jahat itu tampak. Kalau kita selalu datang kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan kita tentang kesalahan kita, tentang kejahatan kita. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara memeditasikan firman itu, maka Roh pasti berbicara dalam hatimu yang paling dalam. Tentang apa? Tentang kesalahan apa? Tentang ucap katamu yang salah, tentang pikiranmu yang salah. Seraya saudara juga bisa bersyukur, Roh Kudus menerangi hatimu. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Ada saatnya mungkin saudara dibawa ke masa lalu. Seingat saudara masa kecil saudara, bagaimana Tuhan melindungi saudara, seakan itu hidup dalam bahaya maut. Tetapi saudara masih dilindungi. Dan sekarang saudara baru bisa mengucap syukur bahwa itulah cara Tuhan mendidik saudara, cara Tuhan menempa saudara, mendewasakan saudara, membuat saudara tangguh. Saudara melewati proses demi proses kehidupan yang seakan-akan tidak mungkin kuat saudara lalui. Tapi kenyataannya sekarang saudara bisa melihat masa lalu itu, dan saudara sudah melewati masa-masa sulit itu. Jadi ketika kita datang kepada sang terang itu, maka kita disinari. Ketika kita melakukan kebenaran, kita datang kepada terang itu supaya menjadi nyata. Semakin nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita tidak pernah datang kepada sang terang, kalau kita tidak pernah datang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, pikirnya kita ini sudah baik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, pikirnya sudah baik semuanya. Tapi kenyataannya ketika saudara kerjakan, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Maka ketika saudara gagal, saudara bisa uring-uringan, saudara bisa bersungut-sungut, nyalakan suami, nyalakan istri, nyalakan anak, nyalakan tetangga. Padahal saudara rancang dewe, saudara rencanakan sendiri, saudara kerjakan sendiri. Saudara, ketika kita ini memahami apa yang menjadi skenario-nya Tuhan, terang telah datang ke dalam dunia. Firman ini sudah ada bersama-sama kita. Kita berada pada posisi yang mana? Komunitas yang bijak, atau saudara lebih nyaman punya komunitas yang tidak melarang saudara punya rekanan, punya relasi? Atau saudara sebagai imaman yang rajani, saudara bisa membedakan, bisa memilah-milahkan. Saudara mungkin bisa akrab, bisa membangun relasi, bisa membangun suatu komunitas yang dahsyat, bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu. Tapi komunitas imam yang rajani, saudara bungkam, tidak bisa ngomong. Bisanya menghakimi satu sama lain. Senang kalau ada satu imam yang jatuh, yang gagal, yang lemah, tidak berdaya, malah ikut senang. Mestinya kita ini satu kerajaan imam bagi Bapa di surga. Jangan menghindar dari komunitas imamat. Diingatkan marah. Saya tidak melakukan sebagaimana teman-teman lakukan. Dilihat ada hal itu dipanggil, dimarahi, panggil, dimarahi. Kapan saya manggil saudara, saya marah kepada saudara? Kalau saudara terasa roh penggembalaan setiap saat membantu saudara, penggembalaan kita wahyu itu tidak seperti manajemen
pada umumnya yang lain, yang saudara tak kunjungi seminggu, dikunjungi, didatangi di rumah, dibesuki. Loh, orang itu ada saatnya diparani, dikunjungi malah tidak suka. Anggaran tambah, iya kan? Wah, itu gembala mau datang ini, wah, harus ngadakan ini, ngadakan itu. Biasa aja lah, tidak usah hore-hore heboh. Tahu kalau gembala mau datang, ya sebentar saya mau ke rumah. Katanya rumahnya mau didoakan, gitu kan? Kan sejak kan belum ditahirkan, belum didoakan. Heboh terus gimana ini? Sediakan apa ini? Aku tangguh banyu putih dewe, tangguh kopi dewe, kopi itu. Yang penting rumahmu ditahirkan. Teman-teman hamba Tuhan itu sibuk pentahiran rumah, pentahiran toko, pentahiran tanah, pentahiran pokok mau usaha ini dan itu didoakan oleh penggembala. Nah itu memang alkitabiah. Itu alkitabiah. Doa-doa pentahiran mau di mana saja, jemaat luar kota, inden pesan untuk doa pentahiran, tidak apa-apa, kita doakan. Ada orang mengatakan tempatmu itu sial, bukan bisnis, selalu gagal. Ayo kita doakan. Kita injak tanah itu, kita injak rumah kita, doakan tempat itu ditahirkan dari kuasa jahat yang menguasai. Bisa memang. Setan itu kalau tidak nakal bukan setan, membuat saudara selalu gagal, dibuntu, disumbat. Berkat-berkat yang harusnya nyampe kepada saudara itu disumbat, dibuntu. Udah saatnya ganti baterai. Kapan hari itu saya bawa, ternyata baterainya itu baterai apa itu, tanam itu. Jadi tidak setiap tempat ada baterainya. Jadi dicas sudah tidak tahan lama. Gimana? Saudara, kita harus paham, kita saatnya harus ngerti. Tahun 2026 ini sudah masuk bulan kedua, dan terus akan saya sampaikan bagaimana kita ini harus menjadi orang yang bijaksana. Maria bijaksana. Ketika mendapat kasih karunia, dia bertindak. Para gembala begitu bijaksananya. Sesaat malaikat itu menyembah, memuliakan, mengagungkan hadirat kerajaan surga, maka para gembala bergegas untuk cepat-cepat datang menemui bayi itu. Ketika orang Majus itu juga bijaksana. Ketika mau ada ancaman terhadap bayi itu, dia bisa menganalisa, maksudnya Herodes tadi apa ya? Tulus atau enggak kok? Katanya mau ikut menyembah. Roh menimbangnya kuat, sehingga ketika orang Majus tidak balik lagi ke Herodes laporan sebagaimana pesannya Herodes, tetapi lewat jalan lain dia pulang ke negerinya. Terang itu telah datang ke dunia, tetapi kalau manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, maka manusia tidak lagi bisa berbuat sesuatu. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia, maka respon kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tangkap visi dari Tuhan ini, kita tidak bisa mengandai-andai. Kita tidak bisa nunggu ini, nunggu itu. Kita tuh ikuti alurnya air kehidupan.
Pikirnya kegerakan pembangunan tubuh Kristus, penjangkauan jiwa-jiwa, mensinergikan antara bagian-bagian tubuh Kristus. Itu sebagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan. Kegerakan gereja mula-mula tidak sedemikian. Maka lewat tahapan demi tahapan, dilatih terus, diasah terus, dilatih terus, diasah terus. Cara Tuhan seperti itu. Saudara, kasih karunia itu terlampau dahsyat. Jadi ketika sang terang itu sudah hadir, Efesus pasal 2, ketika sang terang itu sudah hadir, maka tinggal bagian kita secepatnya meresponi, atau kita hanya menerima pengajaran, mendengar pengajaran itu, dan tidak menghidupi pengajaran itu. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, terus Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. ya, kasih karunia itu upayanya Tuhan, bukan upaya manusia. Kasih karunia itu karyanya Tuhan, bukan karya manusia. Karyanya Tuhan untuk menyelamatkan manusia oleh karena iman. Artinya kita percaya bahwa kehadirannya, pengorbanannya itu menyelamatkan kita. Itu pemberian Allah. Itulah kasih karunia. Terus, Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. tidak ada alasan untuk kita bermegah diri. Karena apa? Apa yang kita peroleh, yaitu keselamatan dalam Kristus, pengampunan di dalam Kristus, penebusan dosa dalam Kristus, itu Kristus yang mengerjakan, bukan pekerjaan kita. Terus Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. ya, yang menjadi tugas kita, yang kita kerjakan adalah melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Itu bagian kita. Bagian Tuhan menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, menyucikan kita. Lah, bagian kita melakukan apa yang dirancang Tuhan untuk melakukan, mengalirkan kebaikan, tentunya dalam kebenaran firman. Karena Tuhan yang mempersiapkan yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, itu yang nyiapkan Tuhan. Apakah manusia punya kemampuan untuk melakukan itu? Skenarionya Tuhan itu sempurna. 1 Petrus 2. Jadi kasih karunia itu begitu sempurna. Cara Tuhan menata hidup kita untuk mendapatkan anugerah, mendapatkan kesempatan yang Tuhan sediakan. Ayat 9 langsung. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. amin. Kita beroleh belas kasihan, dan itu yang mengerjakan Tuhan. Kita bangsa yang terpilih. Dipilih bukan karena kita sudah melakukan kebaikan, dipilih bukan karena kita sudah melakukan kekudusan. Kita dipilih justru ketika kita menjadi manusia berdosa waktu itu. Dibebaskan dari dosa itu, disucikan, dimurnikan dari dosa itu, menjadi bangsa yang kudus.
umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya imamat rajani itu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau jumlah dari bangsa kafir itu telah penuh, dan saudara merupakan bagian organ tubuh Kristus yang dipakai untuk menjangkau bangsa Israel, apakah itu bukan pekerjaan besar? Dan itu bagian yang harus kita kerjakan pada akhir zaman. Maka gerakan kuda putih itu berulang kali kalau saudara putar kasetnya, rekamannya, bagaimana ketika kemudian gembala menyampaikan pemaparan tentang gerakan kuda putih. Ketika itu saya berpikir baik secara pribadi, saya menerima, saya memahami bagaimana beliau menyampaikan tentang gerakan itu. Akal saya waktu itu hanya berpikir, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kita ini bangsa kafir, kita menghadapi orang-orang pintar, tetapi kita menjadi ingat ketika gereja mula-mula bertumbuh di Yerusalem. Kekuatan orang-orang gereja mula-mula, jemaat mula-mula bersama murid-muridnya Tuhan waktu itu kekuatannya di mana? Sembah yang doa, sembah, doa, sembah. Sehingga dikatakan firman Tuhan, tiap hari mereka sembahnya, tiap hari mereka dibayar. Jadi kegerakan besar penjangkauan Injil Kerajaan Allah kepada manusia seluruh bumi dimulai dari kanan Betlehem, dimulai dari lautan Yerusalem, bukan tempat yang besar, tempat di mana para murid waktu itu sembahyang. Sampai sekarang masih ada. Bukan milik mereka, tetapi tempat waktu itu numpang untuk sembahyang. Bukan tempat yang besar. Tetapi kalau sudah waktunya, sudah masanya, ketetapan Tuhan dinyatakan, semuanya jadi. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bertekun dalam sembah, bertekun dalam doa. Sekalipun kesulitan demi kesulitan terjadi, sampai waktu itu Paulus dan Silas, Petrus juga merasakan masukkan sel. Tim penyembah itu tidak gentar. Tim penyembah itu justru malah seperti dibakar api kemuliaan Tuhan. Semakin semangat. Begitu tantangan ada, hambatan ada, mereka semakin semangat menyembah Tuhan. Bukan jemaat yang besuk ke para rasul. Sembahyang yang datang mereka tengah malam, para malaikat. Itu bukan dongeng, tetapi itu real. Dan tempat-tempat itu sekarang masih ada. Mana Petrus pernah di sel, Rasul Paulus pernah di sel, Silas pernah di sel. Tapi sekarang masih ada tempat-tempat itu. Saudara, ini imamat rajani. Bagaimana kita dipakai Tuhan melakukan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia? Karena kita sudah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu.
yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya, bahkan menjadi imam-imam yang rajani. Karena kita mendapatkan belas kasihan dari Dia. 1 Petrus pasal 5. Pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Ayat yang ke-10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, Ya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. amin. Imam-imam yang rajani itu mendapat kasih karunia. Kan gitu tadi ayat sebelumnya kita baca. Kita dipilih dari gelapnya dosa menuju kepada terangnya yang ajaib itu. Kita mendapatkan kasih karunia itu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, dikatakan gitu, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan dilengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Jadi tidak hanya dipilih, dipanggil, tetapi kita diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan setelah menderita untuk seketika lamanya. Ketika saudara mungkin merasakan ada saatnya seakan begitu sulitnya mengurai persoalan, soal pekerjaan, soal anak, soal istri, soal suami, kan masing-masing ada masalahnya kan. Ada saatnya sudah mungkin merasakan ruwet, terus merasa menderita, seakan jadi suami tidak didukung istri, atau sebaliknya seakan menjadi istri kok tidak didukung sama suami, tidak didukung sama anak. Saudara, ketika saudara itu fokus kepada sumber segala kasih karunia, saudara damai, dan pasti damai. Karena apa? Ketika itu saudara kan dibawa kepada kemuliaannya yang kekal, kan dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Makanya dari sini kita bisa simpulkan, imamat yang rajani itu harus mandiri. Sebab masing-masing pribadi suatu saat harus mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya di bumi, masing-masing pribadi. Suami gak iso gandol istri, istri gak iso gandol suami, anak gak iso gandol orang tua. Makanya ketika yang satu mencapai standar harus paso, satu diangkat, satu tertinggal. Terus tidak usah bingung tinggal-tinggal. Terus bingung aku jatahnya pengungsian dari papai enak ini wis budal dhisik. Terus aku karo sapa yang pengungsian. Lah akal manusia itu yang seringkali membuat susah dirinya juga. Lah ngopo ngono-ngono dipikir. Kalau sudah berada dalam wilayahnya Tuhan itu adanya hanya damai sejahtera. Gak ono bojomu karena sudah diangkat duluan, ya saudara damai. Ada istri dan tidak ada istri, ada suami dan tidak ada suami, karena salah satunya sudah diangkat duluan, tetap damai.
Amin. Nggak usah bingung. Lah kuwi jatah pengungsian itu piye lho budal dhisik dhewe arep pasukake nang temen. Nggak begitu. Terus nek swarga terus ora ketemu kepiye? Iku ora akalmu. Jangan seperti tetangga-tetangga sana. Terus nanti di surga, wah kita kuat. Menjadi suami yang paling kuat. Birahinya 70 tahun. Nah, kerajaan surga kok dipikir kok seks, dipikir kok hubungan biologis. Kerajaan surga itu tidak seperti itu. Wah nanti bisa dapat bidadari, saya mau menikah. Atau gue kayak apa? Mendunya harus lepo. Surga itu alamnya bukan alam darah daging, terus wah amalnya akeh terus oleh bidadari, loro, telu, papat, limo, pitu, sewu. Ndak begitu dong kerajaan surga itu. Sudah ndak ada keinginan manusiawi darah daging, ndak ada. Balik ke konteksnya. Kasih karunia, dia itu sumber kasih karunia, sumber segala kasih karunia. Memanggil kita di dalam Kristus, melengkapi kita, dilengkapi dengan karunia-karunia roh. Sehingga sebagai imam aja rajani, kreatif. Sebagai imam aja rajani, dilengkapi dengan 9 jabatan, dengan pekerjaan kasih yang ajaib, yang melekat itu. Yang dulu gak iso sabar, nanti menungso gak iso sabar. Dari muda sampai tua, wis lansia gak iso sabar. Akhirnya karena bisa melakukan perbuatan yang ajaib, jadi manusia yang ajaib itu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, sadar. Jadi kenapa orang tua kok kadang-kala rewelnya gak kalah karo bocah. Kan pikirnya masih kuat, pengen ini, pengen itu, tapi gak iso. Itu yang menjadikan dirinya itu kadang karepe oke, tetapi fisik sudah terbatas. Kan gitu kan. Dulu kehujanan gak apa-apa. Soalnya nek wis umur sewidak munggah, udanan niku ya rada ya apa ngono rasane ya. Ya kan beda kan. Maunya ini, maunya itu. Sementara sudah melihat anak-anak yang muda kelelat, kerugat, kerukat, kaya uret. Kalau di pastor itu gembala itu paling tidurnya sidik banget. Bu gembala saudara wis kaya sikatan nyamber walang rono rene. Isi ana sing rong tangi. Nyapu aja harus dioprak-oprak, harus ini, harus itu, harus ini. Nah, kira-kira gimana? Saya sampai kadang itu nek momone ora ana awake dhewe itu piye ya? Di satu saat kita memang harus begitu, didik mereka. Kita ada cabang di mana begitu, kita tinggal di sana bareng setahun gitu. Sini los, biar diurusi anak-anak. Ngurusi lingkungan aja. Tiap menurut didikte ya, halaman saudara itu mungkin 2x1 atau 2x2. Dan nek kaya pastor itu dari ujung depan belakang sampai sekarang depan mana belakang mana. Sekarang tamu itu bisa lewat belakang, bisa lewat depan. Katanya ada yang enak lewat belakang. Gede nanti ngopi dhisik baru nanti ngobrol di pastoring. Ya mau silakan bebas. Jadi kasih karunia, dengan roh kasih karunia itu kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Nah, bagaimana supaya kita dikuatkan, dilengkapi, diperlengkapi dengan untuk bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Bisa merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Kita dilengkapi, kita diteguhkan, kita dikuatkan, dikokohkan. Jadi orang yang mendapat kasih karunia itu betul-betul mendapatkan support dari kerajaan surga. Full disupport dari kerajaan surga. Lah nek daerah matur nuwun iku terus kepiye?
kita ada sampai saat ini. Kalau tidak bersyukur itu terus gimana? Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Bersyukur itu bagian dari karya, bagian dari respon. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, banyak hal yang seringkali kita betul-betul tertutup, tidak ngerti harus bagaimana. Coba ketika saudara merasakan sumpek, bunek, berdedek, sesek, nengok kiri disalahkan, nengok kanan disalahkan, nengok ke belakang juga disalahkan, mau curhat ke tetangga malah disalahkan, semua nyalakan, anak nyalakan, istri nyalakan, suami nyalakan. Sudah sebagai seorang mbah hanya bisa toleh, kubah gak iso ngomong-ngomong. Mari belajarlah bersyukur. Kita umur 50 ke atas itu harus banyak bersyukur. Tidak usah kecewa. Kenapa umur 50 tahun belum bisa ngapa-ngapain? Nah memang saudara mau diapain? Jangan lagi berpikir, wah aku harus kaya. Ada orang itu begitu. Pokoknya aku harus kaya raya. Orang yang ingin kaya banyak-banyak terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan penderitaan. Hidup itu bersyukur aja. Syukuri semua yang ada, kelola dengan baik dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu. Tuhan sudah membersihkan kita, mengampuni kita. Kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya itu, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dilengkapi dengan karunia-karunia Roh. Bejanamu diisi oleh Tuhan. Jadi orang yang merespon kasih karunia, bejananya diisi dengan hikmat marifat. Bejananya diisi dengan karunia iman. Bejanamu diisi dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, untuk saudara bisa menyaksikan kuasa Tuhan. Kalau bejanamu diisi dengan kedahsyatan kuasa Tuhan, dengan pikiran Kristus, dengan perasaan Kristus, masakan pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, karirmu tidak diberkati Tuhan. Sebab di mana saudara beraktivitas, Tuhan mau pakai saudara menjadi saksi, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan itu. Saudara bisa bersaksi kepada setiap orang yang ada di dekat saudara. Mereka juga susah, mereka banyak tekanan, mereka banyak penderitaan. Saudara tidak cukup hadir di situ
mencari nafkah. Tetapi kasih karunia yang Tuhan percayakan di pundak saudara membawa saudara untuk juga mengatasi persoalan mereka, menyejukkan hati mereka, orang-orang yang berada dalam komunitas mereka, orang-orang yang berada dalam lingkungan saudara, di lingkungan RT saudara, di daerah saudara di mana tinggal, saudara menjadi berkat bagi mereka yang susah, yang tidak damai. Saudara bisa menyampaikan nasihat-nasihat demi terciptanya suasana damai. Tuhan mau tim penerima anugerah Tuhan menjadi generasi keluarga-keluarga yang bijaksana. Bagaimana supaya diperlengkapi? Jika ketika kita menjadi keluarga yang bijaksana, pasti bertumbuh dalam kedewasaan hikmat dan makrifat. Ketika kita bertumbuh dalam kedewasaan hikmat dan makrifat, kecerdasan spiritual itu semakin kuat menguasai saudara. Ketika kecerdasan hikmat makrifat itu semakin kuat menguasai saudara, keimaman saudara itu semakin matang dan pasti berbuah-buah. Sekalipun di tengah-tengah goncangan yang dahsyat, di tengah-tengah kesulitan yang dahsyat, tidak usah takut. Ke depan, bertambah tahun. Kesulitan dunia itu nyata. Saya katakan di Imam Ahmad Rajani harus mandiri. Istrimu tidak bisa menyelamatkan saudara, suamimu tidak bisa menyelamatkan saudara. Bergantunglah pada Tuhan, mengucap syukur. Kalau saudara masih ada istri, masih ada suami, masih ada anak, kasih sayangmu harus teruji di situ. Bersyukur saudara masih bisa meluk istrimu, meluk suami, meluk anak-anakmu. Ketika suatu saat kesempatan untuk menggandeng mereka, meluk mereka sudah tidak ada, sudah tinggal menangis. Tidak ada artinya air mata. Kasih karunia itu menjadikan kita sebagaimana Kristus contohkan, alirkan kekuatan kasih itu. Amsal pasal 2, Amsal Sulaiman pasal 2. Orang bijaksana itu memperhatikan didikan. Mulai ayat pertama, bagaimana menjadi anak-anak imam-imam yang bijaksana, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Orang bijaksana itu memperhatikan didikan Tuhan. Mari mulai pertama, Amsal pasal 2. Faedah daripada menuntut hikmat. Ayat yang pertama, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat 4, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, jadi untuk mengenal hadirnya Sang Terang, maka kita harus responi. Untuk mengenal hadirnya Sang Terang, maka sebagai anak kita harus belajar tunduk, menerima perkataan, menyimpan dalam hati kita. Telinga kita buka, kita pertajam untuk memperhatikan hikmat, memperhatikan makrifat itu. Ketika hikmat dan makrifat itu terus menguasai hidup kita, suara Sang hikmat dan makrifat terus terdengar dalam telinga batin kita dan terus membawa hidup kita. Kita dituntunnya untuk mencari perkenanan Tuhan itu, sebagaimana gigihnya orang mengejar harta terpendam, harta karun. Orang mencari harta karun itu sampai jungkir jempalik siang malam, sampai termimpi-mimpi demi mendapatkan harta karun itu. Mendapatkan hikmat marifat, memahami tentang kasih karunia, kita harus respon untuk setia datang kepada Sang Terang itu, karena
Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. ya. Terus Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. ya, ketika kita ini meresponi sang hikmat, meresponi kasih karunia itu, maka Tuhan memperlengkapi hidup kita dengan hikmat marifat itu, sehingga di sana tersedia pertolongan. Ada hikmat dan marifat, di sana ada kejujuran, di sana ada perisai, ada perlindungan, di sana ada terjaga, ada keadilan. Tuhan memelihara hidup kita sebagaimana Tuhan mau, maka engkau akan mengerti tentang Kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. ya, sang hikmat itu membawa kita hidup dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Terus Ayat yang ke-10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. hikmat dan makrifat masuk dalam hati dan menyenangkan jiwa. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Ya, jadi dari hari ke sehari, ketika kita ini meresponi kasih karunia, maka kita menjadi pribadi yang diperlengkapi oleh Tuhan. Lengkap, bisa memanage keluarga, bisa mengatur usaha, bisa mengatur bisnis, dan semuanya itu dalam otoritas Tuhan. Berkat disediakan bagi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucap tipu muslihat. 13, Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan yang menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dan dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali. dan tidak mencapai jalan kehidupan. Ya, kekuatan hikmat marifat itu membawa hidup kita untuk semakin hari semakin terlindung, supaya tidak terjebak dari perempuan asing, perempuan jalan yang licin perkataannya, yang itu yang menuju ke dunia arwah dan menenggelamkan ke dalam maut. Akhir zaman ini harus hati-hati. Munculnya gereja organis untuk tubuh Kristus, juga akan muncul perempuan-perempuan sundal babi. Sebab itu ayat 20, tempuhlah jalan orang baik, Dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah. dan orang yang tidak bercacat celalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. amin. Jangan sampai masa depan keluarga, masa depan kegerakan, kita mengusung kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Jangan sampai suatu saat nanti hanya tinggal puing-puing seperti Efesus. Dikenal setia pada awalnya, tetapi pada akhirnya dikenal menjadi orang yang ditinggalkan kaki dia. Jaga roh kasih karunia dengan baik. Rawat, kerjakan tahbisan itu dengan baik.
Sekecil apapun bagian yang Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan dalam kegerakan kerajaan imamat, hargai, kerjakan dengan tulus. Support sistem yang kita miliki semua dari kerajaan surga. Kita orang berdosa sudah dibebaskan dari dosa dan diperlengkapi fasilitas kerajaan surga untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat. Di balik kejujuran itu, di balik kerja keras saudara, sudah dipercaya mendiami tanah. Artinya semasa di bumi sudah juga dipercaya tempat. Tidak mungkin sampai tidak punya tempat. Kalau imaman rajaan itu tulus, jujur melayani Tuhan. Tidak sampai saudara keleleran, tidak sampai saudara terbuang, tapi sudah pasti diberkati. Surga jadi diberikan masuk tempat tinggal untuk keluarga saudara, saudara tidak diberkati. Itu tidak mungkin. Perjalanan saudara tidak menuju ke arwah-arwah sebagaimana firman Tuhan, tapi perjalanan saudara menuju Yerusalem baru yang penuh kemuliaan. Semua disediakan oleh Tuhan. Sarana prasarana kerajaan surga lengkap untuk saudara, umat pilihan Tuhan. Tidak usah khawatir. Mari tahun 2026 keimaman saudara dibangun kembali dengan baik. Seiring dengan itu, maka bangun kembali, pergumulkan kembali usaha saudara, bisnis saudara, toko saudara, perusahaan saudara, pekerjaan saudara ditekuni dengan baik. Saudara itu miliknya Tuhan. Saudara dipilih Tuhan. Dengan nyawanya saudara dipilih, ditahbis menjadi imaman raja. Kalau Tuhan sendiri yang merekayasa hidup kita, maksud Tuhan hanya janji kosong kan tidak mungkin. Jadilah imamat yang rajani, yang merasakan betapa baiknya Tuhan itu, yang merasakan roh kasih karunia itu terlalu sempurna. Tuhan melengkapi kita. Di saat kita tidak berdaya, Tuhan menguatkan. Tuhan memperlengkapi dengan karunia iman, perlengkapi dengan karunia penyembuh, perlengkapi dengan karunia. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh
rancangan Tuhan yang begitu ajaib, begitu dahsyat. Kalau apa yang dirancang Tuhan untuk akhir zaman, Tuhan sampaikan kepada saudara, sebagaimana Tuhan sampaikan kepada Maria, kepada para gembala, kepada orang Majus, kepada Rasul Yohanes sebelum Markus. Apa yang dirancang Tuhan pada akhir zaman, syukuri kalau saudara direkrut oleh Tuhan. Dia berkorban untuk memilih, menjangkau saudara bangsa kafir. Dibersihkan, dibebaskan dari dosa, diperlengkapi dengan ilmu kerajaan surga. Sarana-sarana kerajaan surga dipercayakan supaya sudah bisa melakukan, bisa
kasih Roh. Terima kasih Roh. Terima kasih. Terima kasih Roh. Amin. Amin. Janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus lewat pengajaran kitab Wahyu yang laksana aliran air kehidupan yang dahsyat di tempat mati tidak akan gagal. Gerakan pembangunan tubuh Kristus miliknya Tuhan, proyeknya Tuhan. Dan Tuhan memperlengkapi para imam yang bekerja di dalamnya. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan imam-imam yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kebodohan. Ampuni kebodohan kami selama ini. Pikiran yang tertutup oleh ilah-ilah zaman, perasaan yang tertutup oleh ilah-ilah zaman, dibukakan oleh karena salib Tuhan. Kuasa darah-Mu yang membebaskan. Ya tahun ini tingkap-tingkap kemuliaan berkat bagi umat-Mu terbuka dengan dahsyatnya. Amin, amin, amin. Roh-roh kebekuan, roh-roh kemiskinan dihancurkan oleh darah Yesus. Roh-roh kemalasan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kami boleh melayani Tuhan. Umat-Mu boleh melayani Tuhan dengan sukacita, dengan roh yang memerdekakan kami dari segala ikatan dosa. Melangkah dalam kepastian, melangkah dengan kuasa Allah. Kemenangan menyertai hamba-Mu, kemenangan menyertai seluruh umat. Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang dahsyat, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, melindungi, melangkah dengan otoritas kuasa Tuhan, memberikan kekuatan untuk umat-Mu mengurai setiap persoalan dalam kemenangan Kristus, sehingga umat-Mu boleh menjadi berkat. Para imam raja ini boleh menjadi berkat. Terang kasih Allah dibawa terus mengalir dimanapun umat-Mu berada.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh hamba-hambamu dalam penggembalaan gereja Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, diberkati Tuhan, ditegakkan oleh Tuhan untuk tetap melayani Tuhan bersama umat-Mu dalam sukacita roh. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang terus melaksanakan tugas-tugas negara dengan baik, dengan bijaksana. Sampai bumi Majapahit kami ada, diberkati Tuhan. Segenap Forkopimda Raya, kota dan kabupaten Mojokerto dipakai oleh Tuhan demi menciptakan kesejahteraan kota ini. Kami doakan Ibu Wali Kota, Gus Bupati, dalam sinergi demi terciptanya masyarakat bumi Majapahit yang merasakan kemakmuran, merasakan keadilan, merasakan sukacita, merasakan damai dimanapun berkarya, bekerja dalam kebersamaan, dalam kesatuan. Terima kasih. Dalam nama tulis Kristus kami terima berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur terperlindungan dari Tuhan. Haleluya. Amin.